Dulur kemana Nggon? Jagongan Marofe, aku Cak Supri. Aku Ning Jini. Nah, gimana puasa sampean? Mudah-mudahan lancar Semangat. dan semangat juga. Sidik mana dulur? Oh, bentar lagi nih. 1 minggu lebih sedikit nih. Ya. Oh, malah nggak ada lah. Kan hari raya di Amerika itu sekitar Rebo. Kalau di Indonesia nggak tahu Mas, sampai sekarang belum tentu ya. Selasa atau Rebo ya. Ya, tapi pokoknya bersiap menyambut hari kemenangan. Nah, ngomong-ngomong soal hari kemenangan, di Amerika Serikat itu juga memang komunitas muslim itu tidak sebesar dengan komunitas agama lain ya, Cak ya. Ya. Tapi keraketan dan juga usaha-usaha untuk saling bertemu atau silaturahmi. memperkenalkan keyakinan satu dengan yang lain itu cukup besar, Cak. Nah, biasanya kalau sedikit jumlahnya itu rukun nih. Kan mudah-mudahan gitu, besar juga rukun ya. Nah, tapi memang kalau di Amerika itu kegiatan antar umat beragama, antar etnis, antar budaya itu sering dilakukan, termasuk ketika misalnya sampean buka puasa. Nah, justru memang sering digunakan kalau pas iftar itu ya nih, memang mengundang berbagai, ada yang non-muslim, ada juga muslim dari berbagai bangsa atau negara. Ya, di berbagai latar belakang etnis juga melakukan hal tersebut, termasuk dari komunitas Senegal, Cak. Senegal. Di Afrika ya itu ya? Di Cak, Afrika ya? itu Senegal itu, dan di sini juga komunitas Senegal ada juga, dan itu mengundang berbagai komunitas muslim dari negara lain untuk menikmati buka dengan menu utama makanan Senegal. Kurang tahu mangan aku panganan Aku juga Senegal. belum pernah, penasaran aku juga. Ditantang dulur. Dalam suasana penuh keakraban, warga muslim di Potomac, Maryland berkumpul untuk berbuka puasa. Acara ini melambangkan iman dan kekayaan budaya mereka. Well, it's almost time to break fast now, so everyone's gathered in the background, getting ready to get a piece of date and drink some water. And right after that, we'll be going into the mosque to do prayer. Mereka berasal dari berbagai latar belakang budaya. Ada dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Namun pekan ini, mereka berkesempatan mencicipi hidangan khas Senegal, Afrika Barat. Since it's a diverse community, we try to introduce the culture to everybody else. Like today is Senegalese Day. We have the Senegalese cuisine. Like today we have the yassa. We have the beignets, which is considered as dessert. You can also use it as bread. Pada 2020, sensus agama AS menemukan bahwa terdapat 4,4 juta muslim Amerika atau sekitar 1,3% dari total populasi. Sepertiganya datang dari atau memiliki darah Asia Selatan, disusul Timur Tengah, dan negara-negara Afrika. Saat ini, Islam jadi agama terbesar ketiga di Amerika setelah agama-agama Kristiani dan Yudaisme. Acara istimewa ini menggambarkan persatuan dalam masyarakat Muslim yang majemuk. We're learning about each other's cultures in the month of Ramadan. Part of that's religious. You know, we come together to pray. We come together to break our fast. But it's also a cultural component in that people are celebrating together and sharing a meal together. And so we want them to experience a very open, very welcoming, very warm community. And that's a big part of what Ramadan is all about. Namun mereka tidak dapat mengabaikan situasi di Gaza. It's a different type of Ramadan this Ramadan because we're all thinking of our brothers and sisters in Palestine and in Gaza in particular. And we hope that this Ramadan will bring them, ease and an end to the misery they're going through, inshallah. Buka puasa bersama menjadi ajang pemersatu warga Muslim dari berbagai budaya. Mereka menunjukkan bahwa bersatu dalam keragaman adalah inti dari bulan Ramadan. Dari Potomac, Maryland, demikian laporan tim VOA. Nah, itulah keuntungannya tinggal di Amerika itu nih ya. Kita mengenal berbagai suku bangsa di dunia itu ada semuanya di Amerika ya. Karena emang negara imigran nih ya. Ya, melting pot. Melting pot. Ngomong kayak gini. Iya. Tapi memang makanan-makanan itu jadi salah satu cara masuk untuk memperkenalkan budaya masing-masing. Panganan. Namanya diplomasi kuliner, kemudian promosi budaya lewat panganan atau bahkan promosi. Sopo saya gak seneng mangan, apalagi sampean habis buka poso ya mangan. Dan habis gini kita punya cerita lain soal iftar di Amerika, tapi sawise sing siji iki.
semangat ngono sih. Adem-adem lagi gini. Iya, justru karena adem, Cak. Tetap harus bergerak kalau dingin-dingin. Nah, ini enaknya emang kalau pas puasa sekarang warga Amerika ini, terutama di Amerika Utara kayak Washington DC dulur. Ini emang cuacanya mendukung. Karena enak nih ya, enggak panas. Ya biasanya enggak kerasa ngelak itu enggak parah. Enggak kerasa pokoknya. Haus juga enggak, lapar juga enggak, jadi dinikmati dengan nyaman lah, dilalui dengan nyaman. Ya. Nah, untuk menyambut, biasanya kalau menyambut iftar atau menyambut buka puasa di sini, Cak, orang-orang itu masih aktif berkegiatan ya. Contohnya itu misalnya kayak volunteering atau berderma, seperti itu biasanya dilakukan. Relawan. Terus habis itu iftar run, sama lari, malu-malu, tapi enggak malu-malu sing sampai sekeras sekuat tenaga, mengeluarkan keringat enggak. Jadi mendekati buka puasa, itu paling 5 kilo gitu, sampai ngideri iki, Cak. Ngideri kene. Terus buka bersama ya. Buka bersama. Nah, itu memang kegiatan untuk menyambut supaya gak ngerasakno. Nah, betul. Sing suwe. Nah, ngomong tentang iftar nih. KBRI Washington DC Kedutaan Besar Indonesia juga nggak mau kalah. Iya, jadi ngundang sejumlah warga Amerika, juga diplomat juga, non muslim atau muslim untuk iftar bersama nanggon KBRI ini. Jadi situ memperkenalkan lagi makanan Indonesia juga, terus memperkenalkan budaya Indonesia toleransi umat beragama di Indonesia juga diperkenalkan di situ. Iya, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, itu yo apa sih wong iku penasaran. Ditantak dulur. The Takjil War. Tren perang takjil diperkenalkan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Sade Bimantara saat menyambut para tamu acara buka puasa bersama di Kedutaan Besar RI di Washington DC akhir Maret lalu. Mereka awalnya agak kaget, saya jelaskan apa artinya itu, yaitu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan takjil yang terbaik lah gitu ya. Dan ini bukan perang yang sebenarnya gitu loh, ini hanya kompetisi yang friendly competition gitu. Pluralisme Indonesia sengaja disoroti untuk mengingatkan pentingnya nilai kebersamaan dan rasa saling memahami di tingkat global, khususnya selama bulan suci Ramadan yang dinodai berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Pesan itu juga disinggung Direktur Kantor Maritim Asia Tenggara, Departemen Luar Negeri Amerika, Dara Paradiso dalam sambutannya. I think it's important that we all work together for a peace that is stable and secure and that includes a two-state solution. And I think that the United States is very committed to that. We're working towards it. But of course, right now, the most immediate thing is getting more assistance and more aid into the people who need it right now. Iftar KBRI tahun ini digelar secara lebih intim untuk membuka lebih banyak ruang dialog. Untuk ngobrol-ngobrol dari hati ke hati gitu ya, termasuk terkait dengan berbagai isu yang mungkin agak sulit gitu. Tadi juga akan disebut oleh Dara Paradiso dari Department of State terkait dengan sejumlah permasalahan global gitu, termasuk terkait Palestina dan bagaimana Indonesia dan juga negara-negara lain mendorong Amerika Serikat agar dapat mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di jalur Gaza tersebut ya, termasuk juga two-state solution dan juga menghentikan kekerasan oleh Israel dan juga adanya ceasefire ya, permanent ceasefire begitu ya. Acara bertajuk Iftar Dinner itu rutin digelar setiap tahun oleh KBRI. Selain duta besar sejumlah negara sahabat dan pejabat pemerintah Amerika Serikat, acara itu juga dihadiri beberapa pemuka agama Islam di ibu kota Amerika. Ramadan is about us identifying. We're fasting now so we can identify more with people who are hungry, people who are starving. We're on the verge of a famine now taking place in Gaza. So this is to elevate the consciousness of people. So there are diverse ambassadors here from various other countries, and everybody needs to understand that we need to focus on where are the needs of human beings on the planet. We have to be conscious of that, and we have to be responsive to that. Tidak hanya KBRI, iftar juga dimanfaatkan berbagai kelompok di Amerika untuk menjembatani hubungan antar keyakinan dan antar kelompok yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi tantangan menyusul perang Israel-Hamas di Gaza yang kerap disalahpahami sebagai konflik agama. Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, Eva Mazrieva, VOA. Itu bener nih, beberapa kali aku ketemu Amerika kalau ngerti Indonesia salah satunya, wah Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia ya. Itu sudah menjadi salah satu identitas Indonesia ya kalau di luar negeri ya. Dan juga
bentuk Muslim atau bentuk Islam yang ditawarkan Indonesia mungkin juga berbeda dibandingkan negara-negara lain. Nah, seringkali bilang bahwa Islam Indonesia itu Islam yang moderat, Islam yang toleran, itu selalu cukup dikenal lah di kalangan warga Amerika dan warga-warga negara lain yang tinggal di Amerika dulu. Iya, jadi menarik. Ada sesuatu yang bisa kita ceritakan. Dan habis ini kita pengen tahu sumber panganan halal. Itu tekan di Amerika Serikat. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Cak, lek rumputnya kok ngene iku lho aku mbayangno. Kambing nek nang kene mangan pedus. Dari dingkon nek kene itu enak ning ya. Iya. Tapi enggak oleh iki emang tertutup untuk binatang. Kadang-kadang kalau pas saat-saat tertentu ning supaya tukul itu dipageri wong-wong ora lewat. Tapi kalau pas musim panas ning atau musim semi sing rada anget udarane, wis akeh wong padha lari nek kene iki. Terus berbagai acara digelar nek kene iki ning apa sih jenenge iki? Nasional Mall atau alun-alun lah, alun-alun. Tapi nggak boleh buat ngingon kambing ya, Cak ya. Nah, ngomong-ngomong soal kambing ya, Lur ya. Di Amerika Serikat itu peternakan halal itu juga mulai banyak bermunculan ya, Cak ya. Memang sebelumnya udah ada beberapa, tapi juga trennya juga semakin banyak demand atau permintaan untuk daging halal itu tadi. Iya. Jadi di sini kangelan misalkan kita mau nyari daging halal itu rotok kangelan 20 tahun 10 tahun yang lalu saiki sangel adoh. Adoh lek golek. Saiki nang Maryland, nang Virginia, bahkan nang DC pun ono terutama nang Virginia dan Maryland nih ada beberapa penjagalan sing menyediakan orang iso nyembelih dhewe ning secara Islami. Utawa nek kono ya disediakan. Sampean wani ta? Ora wani aku. Lek pitik aku gelem jek pitik ra apa-apa lek wis wedhus aku setoke wah padahal podo mematikan binatang ya. Soalnya sampean kalah gede. Oke. Banteng kok. Ya apa ceritanya Donor? Ditantai. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Anwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time, just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiyah, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga Muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko, rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiya halal ourselves. So I mean, we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan, lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman. Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place. You need to have a proper effluent treatment, and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption. This is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiya. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi, peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang aja untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA. Kuning. Bahkan apa kuning?
nggak warga muslim tok sing sekarang itu juga seneng katanya loh ya. Daging halal karena jadi nilai disembelih secara halal itu katanya lebih lebih manusiawi timbangannya ditutup dhisik karo listrik. Kadang-kadang kan Amerika ngono jerene kan ya. Ada juga yang bilang lebih bersih karena bersih darahnya ya? langsung keluar ya, Cak ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat daging-daging di Amerika itu ono darahe dan memang di sini tuh kan jarang ada yang namanya butcher atau yang langsung sampean tekan terus aku tuku iki rondok beda cara jualane. Karena di sini di supermarket terus sampean milih. Nah, iku lek milih lak sampean ngeliat iki wis pirang dino iku ketok. Lek misalnya ketok misalnya disembelih secara halal, darahnya kan keluar, jadi lebih bersih. Iya, dan memang kadang-kadang nggak efisien katanya ya. Kalau menyembelih secara manual itu memang mungkin mesin untuk 100 menit, manual mungkin ya 1 menit itu mesti jauh, tapi gitulah. Demi halal itu ya harus dilakukan nih ya. Iya, ada caranya masing-masing ya. Dulur, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris. Lan untuk salam-salam dari Amerika, tapi sakwise sing siji. Nah, dulu di sini nggon alun-alun ngontone sampean nek nggon edisi Ramadan warung VOA. Ya, sebentar lagi. Sebentar lagi wis selesai puasanya ya. Ya, nah, Cak Su, sampean ini udah berapa tahun ini Ndek lebarannya di Amerika, Cak? Nah, aku sudah berapa tahun ya? 20 tahun di sini ning ya. Tapi aku kan biasanya lebaran mulih ning. Tahun ini aku enggak ning. Wah, jadi wis kira 10 tahun durung tahu lebaran Amerika. Makanya iki aku arep menikmati lebaran di Amerika. Berpengalaman mungkin 10 tahun lalu aku selalu suasana lebaran ini kayak opo. Mana bisa akan refresh, menyegarkan ingatan saya ngelakoni lebaran yang Amerika. Walaupun mungkin memang nggak semeriah di Indonesia ya, Cak, ya pasti ya. Ya wis ono salat, bareng-bareng ketemu salaman terus nang KBRI biasanya ono mangan-mangan. Halal bihalal. Tapi ning beberapa wong nek kene ning warga Indonesia juga membuka diri. Open house istilahnya. Teko podo salam-salam. Iya, open house bahasa Indonesia nih buka rumah bagi tamu lah gitu ya. Daripada bingung dulur mending belajar English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you arrive too late to a harbor to catch a boat, you can say you missed the boat. But as an idiom, this phrase is not about transportation. Miss the boat. Have you heard back about the pop-up book design program in Miami? No. Actually, I missed the application deadline. What? You would have loved that. You really missed the boat by not applying. If you missed the boat, you missed your chance at a good opportunity. It can also mean to not understand something. For example, you might miss the boat on an important English grammar point. Anna missed the boat when she did not apply for a program she would have enjoyed. And that's English in a Minute. Saya Sade Bimantara, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengucapkan Ramadan Karim, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. To my beloved audience in Indonesia, my beloved family in Indonesia, I am Imam Talib Sharif of Masjid Muhammad, the nation's mosque here in Washington, D.C., and I greet you all with the greetings of Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Nah, Cak, memang aku ya, Cak ya. Lek misalnya lebaran iku sakjane lebih semangat aku di Amerika timbang di Indonesia. Mergo? Soalnya kanca-kancaku yo lebaran kabeh. Jadi aku ikut melok mangan, melok ya aku kerja sih kadang-kadang ya laporan. Ngono tapi kanca-kancaku melok mangan aku yo melok mangan. Sampai kena efek samping lah ya. Iya. Sampai lebaran. Enggak apa-apa, tapi terus suara dan menikmati bertemu dengan
Warga Indonesia di sini karena itu kesempatan sekali setahun, biasanya 17-an kalau lebaran nih. Warga Indonesia yang daerah Washington DC itu udah ngumpul. Sing biasanya ora tau metu nang bolongan sor lemah metu pas lebaran kuning. Sopo iki yo. Tapi gak tau roh iki. Lumayan guyup lah suasana ini. Iya, memang menarik sih untuk berlebaran, melakukan kegiatan-kegiatan yang kumpul keluarga jauh dari rumah. Nah, itu perasaannya kangen, tapi di sisi lain juga apa ya, ada rasa sing seneng. Karena udah piye caranya supaya aku itu kangen tapi terobati sedikit lah ya. Salah satunya yang ini. Pasti ada makanan nantinya, terus sholat bareng juga, sholat Id juga nanti ada di komunitas Muslim Indonesia itu juga ada. Betul. Nanti kita laporkan juga ya Cak ya. Nah, dulu sudah 30 menit kami menemani sampean. Nek misalnya sampean dua pertanyaan, pengen tahu cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nang media sosiale kata kuncinya VOA Indonesia, iso nang YouTube, Facebook, Instagram dulu ya. Tekan Washington DC, aku Ning Cini. Aku Cak Supri lah nek nggon mburi kamera. Ana Cak Rio. Nyun banget dulur.